Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang final test akuntansi keuangan lanjutan. Soalnya yaitu PT Famela memiliki 70% kepemilikan di PT Novita. Pada tanggal 31 Desember 2007, PT Novita membayar PT Famela sebesar 40.000 untuk truk sebelumnya dibeli PT Famela seharga 45 juta. Pada tanggal 1 Januari 2003, truk tersebut mempunyai umur 15 tahun dari tanggal 1 Januari 2003 dan tanpa nilai sisa. Kedua perusahaan menyusutkan peralatan menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini diminta buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2007 untuk menghilangkan pengaruh penjualan antar perusahaan. Nah, di sini jurnalnya yaitu penjualan. Penjualan itu 40 juta. Mengapa 40 juta? Karena di sini pada soalnya Novita membayar PT Napela sebesar 40 juta pada tahun 2007. Nah, terus harga penjualannya itu di debit dan harga pokok penjualannya di kredit. Terus yang diminta yang kedua yaitu buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2008 untuk menghilangkan pengaruh penjualan antara perusahaan. Nah, mengapa di sini penjualannya 39 juta? Karena penyusutannya itu dalam setahun 1 juta. Nah, dari 2003 itu ke 2007 penyusutannya itu 5 juta. Nah, terus dari 2007 ke 2008 penyusutannya 1 juta. Makanya di sini 39 juta penjualan di debit dan harga pokok penjualannya di kredit 39 juta. Terus soal yang kedua, PT Norma membeli 90% saham berhak suara PT Olex pada tahun 2010. Selama tahun 2014, PT Norma membeli 40.000 keranjang buah dengan harga 24.000 per unit dan menjual 25.000 unit ke PT Olex dengan harga 30.000 per unit. PT Olex menjual semua barang dagangan tersebut ke retail sebelum tanggal 31 Desember 2014 dengan harga 45.000 per unit. Kedua perusahaan menggunakan metode persediaan perpetual. Nah, yang diminta di sini buatlah ayat jurnal yang dicatat PT Norma untuk pembelian, persediaan dan penjualan kembali kepada PT Olex pada tahun 2014. Nah, di sini jurnalnya yaitu persediaan. Persediaannya itu 960 juta di debit dan kas atau utang dagangnya itu 960 juta di kredit. Terus jurnal yang keduanya itu kas atau utang dagangnya 750 juta di debit dan penjualannya 750 juta di kredit. Terus beban pokok penjualannya 600 juta di debit dan persediaannya 600 juta di kredit. Terus yang diminta yang kedua yaitu buatlah ayat jurnal yang dicatat PT Olex untuk pembelian, persediaan dan penjualan kembali ke retail pada tahun 2014. Itu PT Olex menjual kembali ke retail pada tahun 2014. Ayat jurnalnya yaitu persediaan 750 juta. Persediaannya ini PT Olex dan hutang dagangnya 750 juta di kredit. Terus kas hutang dagangnya 1.125 juta di debit dan penjualannya 1.125 juta di kredit.
Beban pokok penjualannya 750 juta di debit dan persediaannya 750 juta di kredit. Terus yang ketiga, buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk penyusutan laporan keuangan konsolidasi tahun 2014 untuk menghilangkan semua pengaruh penjualan antara perusahaan. Nah, jurnal eliminasinya yaitu penjualan 750 juta di debit dan beban pokok penjualannya 750 juta di kredit. Terus kita lanjut kepada nomor 3, yaitu soalnya PT Purwakarta membeli 60% kepemilikan di PT Tiara pada tanggal 1 Januari 2001 sesuai dengan nilai bukunya. Pada tanggal tersebut, PT Purwakarta menjual obligasi dengan nilai nominal 80 juta, tingkat bunga 8%, dan jatuh tempo dalam jangka 5 tahun langsung ke PT Tiara senilai 82 juta. Obligasi tersebut membayar bunga tahunan setiap tanggal 31 Desember. PT Purwakarta menggunakan metode ekuitas dasar dalam akuntansi kepemilikan di PT Tiara. Pada tanggal 31 Desember 2002, neraca saldo untuk kedua perusahaan tersebut sebagai berikut. Yang diminta yaitu buatlah ayat jurnal untuk tahun 2002 pada pembukuan PT Purwakarta sehubungan dengan investasinya di PT Tiara. Nah, pada soalnya tadi, PT Purwakarta menginvestasikan ke PT Tiara sebesar 80.200.000. Itu kas dan piutang usahanya. Jadi jurnalnya yaitu kas PT Purwakarta 80.200.000 di 80.200.000 di debit dan modalnya juga bertambah di kredit 80.200.000. Terus yang diminta yang kedua yaitu buatlah ayat jurnal untuk tahun 2002 pada pembukuan Purwakarta sehubungan dengan utang obligasinya. Nah, di soalnya di sini tertera utang obligasi PT Purwakarta yaitu sebesar 80 juta. Nah, utang obligasi di debit sebesar 80 juta dan kasnya berkurang 80 juta. Terus soal yang ketiga, buatlah ayat jurnal untuk tahun 2002 pada pembukuan PT Tiara sehubungan dengan investasinya pada obligasi PT Purwakarta. Nah, pada soalnya investasi PT Tiara kepada PT Purwakarta yaitu sebesar 81.200.000. Jadi kas bertambah 81.200.000 dan investasi obligasi PT Tiara sebesar 81.200.000 bertambah di kredit. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.